Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, mau ikut nggak sama Bung Alfian? Kemana Bung Alfian? Mau tahu aja. Silakan Bung kameramen, kita mau lakukan baca berita, baca medan, baca situasi, baca alam, baca peta politik. Terserah Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, memang Tahanti memang untuk menghadapi situasi curang, situasi kasar, situasi kotor lah Bung Alfian, ini perlu banyak diberikan pesan nih Bung Alfian kepada seluruh partai yang mendukung 01, umat yang mendukung 01, bahkan tokoh-tokoh Bung Alfian. Saya lihat sedikit banyak mereka menjadi lesu melihat quick count Bung Alfian. Padahal dalam video Bung Alfian beberapa yang lalu, buang ke tempat sampah itu yang namanya quick count. Nah, jadi mungkin Bu Alfian untuk di sesi awal ini, apa mungkin ada pesan dari Bu Alfian atau nasihat dari Bu Alfian agar kita pemilu ini bukan akhir hidup kita gitu Bu Alfian. Silakan. Yang jelas pertama, mari kita menjadikan quick count itu sebagai sihir yang harus kita bantah dengan kul huwallahu ahad, dengan kul a'udzu birabbin nas, dengan kul a'udzu birabbil falak. Jadi kita tidak tiga surat terakhir dalam Al-Quran itu mari kita dawamkan, karena ini quick count ini merupakan sihir akhir zaman untuk membuat kita kalah sebelum bertanding, merasa kalah padahal belum sampai di ujung final, merasa kalah untuk tidak boleh membangunkan, mengangkat kepala. Maka saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh relawan yang jumlahnya sangat banyak dan bervariasi di berbagai daerah, dan kepada partai pengusung yaitu dari PKS, dari PKB, dari Partai Nasdem, partai pendukung, Partai Umat, dan juga Partai Masyumi yang belum bisa ikut pemilu ya karena dia tidak mau mendatangi rumah putra raja untuk minta restu, maka Masyumi belum bisa ikut pada pemilu kali ini. Nah, kita nyatakan pertama, mari seluruh pendukung Anies luruskan niat. Untuk apa kita mendukung beliau? Betul. Untuk membuat negara kita berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memberikan garansi generasi di belakang kita bisa menjadi generasi yang ada di negara yang berdaulat dan tidak dalam cengkraman penjajah. Untuk membuat kita punya harapan bahwa negara ini dikelola dengan cara-cara yang sesuai dengan kesepakatan yang pernah dibuat. Yang kedua, mari sempurnakan proses. Kalau proses-proses yang kita lakukan mengarah kepada kerja-kerja yang sesuai, siapa mengerjakan apa, siapa menjaga apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, itu akan jelas. Terutama buat para tim sukses dan tim amin, seluruh pihak, terutama tim hukum. Ya, tim hukum ini harus benar-benar berani menyatakan dengan pandangan-pandangan hukumnya yang proaktif dan adu waktu. Karena itu pernyataan dari pihak Bawaslu, kita hanya punya waktu 7 hari pertama dan dimaklumkan sampai di hari ke-14. Yang ketiga, mari kita fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah mengantarkan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sampai pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober tahun 2024. Itu yang diingat. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya jelas, dan insya Allah bisa dibenarkan agar kita tetap berada di negara yang berdaulat. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian, memang sulit ya Bung Alfian berkalimat untuk mereka yang menjaga TPS Bung Alfian, karena teman-teman saya yang KPPS itu jam kerjanya emang duitnya sejutaan lah ya, tapi 25 jam Bung Alfian non-stop. Memang ini kayaknya disetting, didesain apa ya, bahkan sampai ada yang berkomentar Bung Alfian, kita capek-capek nginput data yang bener, nyampe KPU nggak bener gitu Bung Alfian. Nah, ini Timnas Amin, ada berita yang bagus dari TV One. Dewan Pakar Timnas Amin klaim punya banyak bukti penggelembungan suara. Nah, mudah-mudahan nih Bu Alfian, saya khawatir gini Bu Alfian. Misalkan dikomplain nih oleh pihak Amin, nih harusnya Prabowo cuma 100, dihilangin 400. Nah, di depan tim Amin bisa aja digantikan 400. Jadi normal lah sesuai C1-nya. Tetapi kita nggak tahu nih Bu Alfian, di pembelakangan kita atau nanti dia pura-pura websitenya kena hack atau pura-pura
websitenya lemot atau apa gitu kan, itu kita. Nah jadi mungkin Bung Alfian, saya memegang omongan Bung Alfian, kita itu kalah bukan karena curang, tapi kita itu menang karena Allah. Gimana Pak? Jadi penentu nasib kita bukan orang lain, penentu nasib kita bukan manusia lah ya. Penentu nasib kita pastinya Allah. Jadi mungkin gimana biar membuat baik paslonnya, baik tim sukses atau tim relawannya, baik pendukungnya itu benar-benar berserah diri pada Allah, plus emang sambil kerja keras Bu Alfian. Itu yang sulit menurut saya. Ya, menurut saya harus kembali mengingatkan doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Yep. Di sana ada kata Allah, di sana ada kata kerja, di sana ada kata berserah, di sana ada kata berjuang, di sana ada kembali kepada Allah. Itu yang pernah diurai dengan bagus sekali oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah, dari saya yang berhubungan dengan timnas, dengan kepemilikan data dan segala macam, ya kita harus sampai kepada ketegasan bahwa di KPU pusat maupun di Bawaslu kita diberikan ruang dan fungsi untuk bisa mengetahui bahwa perubahan yang dihasilkan di forum terjadi perubahan secara teknis. Kita bisa melihat dan kita punya semacam fungsi supervisi, fungsi pengawasan sampai nanti sidang terakhir pleno lengkap, pleno terakhir KPU ketika menetapkan apa dan bagaimana. Artinya ada keberbolehan mereka melihat bagaimana fungsi server bekerja, ada gangguan-gangguannya apa. Kan tentu di pihak timnas Anies dan Caimin atau Amin kan dia punya juga orang yang ahli itu. Ya, yang bisa mengatakan apa dan bisa menjadi bagian daripada pengontrol. Jadi artinya jangan sampai perubahan-perubahan hanya di forum yang sifatnya formal, lalu kemudian perubahan berikutnya ternyata bukan malah berubah, malah tambah parah. Nah, itu mungkin harus dihindari. Jadi yang jelas kepada seluruh masyarakat, mari kita yang juga punya simpatik yang luar biasa kepada 01, Pak Anies dan Caimin, mari kita terus berdoa, mari kita juga ingin mendorong yang punya data, yang punya bukti, kan kita dibolehkan untuk meliput, untuk memfoto. Yang mungkin yang punya foto C1, ada daerah yang mungkin walaupun sudah ada yang munculkan, kita munculkan lagi nih, saya punya fotonya. Ini saya bisa jadi untuk agar tidak menjadi alat tuduhan, oh ini setelah direkayasa baru difoto. Nah, kita punya, ternyata sama. Nah, sekali lagi, buat masyarakat semua, saya memberikan apresiasi dan dukungan moral, dukungan spiritual, dan dukungan jihad konstitusi bahwa kemenangan ini akan kita peroleh setelah di putaran kedua, insya Allah. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya baru dapat berita nih dari Trial TV News, Bu Alfian. Jadi ini lucu Bu Alfian, tapi memang ini kejahatan menurut saya, Bu Alfian. Mereka seperti sengaja, kalau misalkan KPU bilang typo atau salah input, saya rasa 1, 2, atau 10 udah banyak lah Bu Alfian. Tapi kalau sampai ratusan ribu, ini yang paling fatal nih Bu Alfian. Ini jadi salah satu daerah di Jawa Timur, itu di Malang, namanya Bantur Bu Alfian. Jadi di C1-nya, Anies itu memang sedikit, 17, Prabowo-nya banyak, 136 Bu Alfian, Ganjarnya 46. Nah, tapi kita lihat apa yang diinput KPU Bu Alfian. Aniesnya benar 17, Ganjarnya benar 46, Prabowo-nya Bung Alfian dari 136 jadi berapa Bung Alfian? 136.188. Ini benar-benar kesalahan yang diniatkan menurut saya Bung Alfian. Jadi untuk akhir sesi kali ini mungkin tak bosan-bosan lah apa pesan Bung Alfian supaya seperti kayak gini Bung Alfian. Menurut saya dengan banyak kayak YouTuber 01, kita belejetin tuh Bung Alfian 800.000 TPS benar-benar dibuka, apalagi daerah-daerah yang tidak terjangkau seperti Papua. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama buat kepolisian, buat ketentaraan, Anda berfungsi sebagai alat negara bukan alat penguasa. Saya agak khawatir Bung Kameramen, ini akan terjadi kegalauan yang sangat mendalam, agak stres. Takut keluar nih ada yang mulutnya lepas omong dengan perintah-perintah yang sifatnya komando yang berujung penggunaan senjata untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, buat pihak kepolisian, pihak ketentaraan, pihak BIN, Badan Intelijen Negara, pihak BAIS, dan intelijen-intelijen lainnya agar Anda tahu bahwa Anda dibiayai negara untuk menyelamatkan negara ini. Yang pertama itu. Yang kedua KPU Anda harus segera berani menjadikan orang yang Anda akan dipimpin oleh seorang yang namanya Hashim Asyari,
nama pendiri daripada NU. Betul. Ya, Anda seorang pemuda Ansor, pembela agama, ya, Ustadz Hasyim Asy'ari, agar Anda bertanggung jawab dunia dan akhirat, Anda garansi bahwa penghitungan perubahan akan sesuai dengan hasil perubahan yang terakhir. Yang kedua, yang ketiga, untuk Timnas Amin, Anda juga jangan terlalu santai. Anda harus sadar bahwa Anda dibayar Allah dunia dan akhirat nanti. Anda jangan berhitung untung rugi. Anda penyelamat bangsa dan negara. Untuk para relawan, kembali bergerak, kembali bergembira, kembali bersemangat, kembali memberi kabar kemana-mana. Partai pendukung, ya, partai pengusung dulu, partai pengusung, PKS. Anda punya jaringan sampai ke lubang semut. Ayo gerakan, PKS bergerak, PKB bergerak. Nasdem dengan ditopang oleh Metro TV punya kemampuan membuat komunikasi yang meluas. Ayo bangun hubungan sampai ke pelosok desa. Partai Umat, Anda punya basis tersendiri, DPRD Kota Kabupaten se-Indonesia dan Provinsi, insya Allah mulai menghiasi dan mengisi legislator di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Di tingkat pusat, kita lihat nanti akhirnya. Yang berikutnya, yang berhubungan dengan Partai Masyumi, sebagai yang melakukan banyak edukasi, BIMTEK, sampai mengeluarkan 40-60 video tutorial untuk menghadapi kecurangan-kecurangan yang ada. Untuk Dr. Ahmad Yani, Masyumi harus sampai pada peran-peran artikulatif, karena pemilu 2029 Masyumi salah satu peserta yang akan ikut bersama dengan seluruh kontestan yang ada. Intinya semua bergerak, semua semangat, semua optimis, dan kalau nanti hasilnya apa, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu tidak akan diselingkuhi oleh pengorbanan yang kita berikan. Sekali lagi buat para semua teman-teman masyarakat Indonesia, kita butuh presiden yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sayang pada rakyat Indonesia dan punya wibawa di dunia, di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.